teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Baik kan? Yoi dong, semoga semuanya teman-teman selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dijauhkan dari penyakit, dan tentunya dalam keadaan selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin, amin ya robbal alamin. Dan juga semoga teman-teman selalu dalam keadaan penuh limpahan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak tuh, rezekinya melimpah, rezekinya cukup buat beli mobil mungkin, cukup buat beli rumah, dan cukup buat mewujudkan semua keinginan dari teman-teman. Wow, amin amin ya robbal alamin. Aminin dong teman-teman semua. Ya, gimana nih teman-teman hari ini? Ada kejadian-kejadian menarik apa nih di pagi hari tadi sampai sore tadi? Mungkin ada kejadian-kejadian lucu, atau mungkin ada kejadian-kejadian yang menjengkelkan. Boleh dong cerita di kolom komentar teman-teman. Ntar biar dijadiin topik podcast sama gue. Oh iya, gue udah ngobrol panjang tapi gue belum intro ya. Oke, welcome teman-teman semua di podcast Daun Kecil. Yeay, di podcast Daun Kecil, podcast kesayangan teman-teman yang selalu nemenin malam-malam teman-teman. Saat teman-teman mungkin lagi butuh teman, mungkin butuh sesuatu yang didengerin sebelum teman-teman tidur, ya kan, butuh didongengin dulu supaya bisa tidur dengan suara gue yang serak-serak becek ini ya. Mendekati serak-serak tsunami, ya kan. Ya, podcast Daun Kecil malam hari ini adalah podcast Daun Kecil episode yang ke 23. 23. Tentunya masih sama dengan podcast Daun Kecil lalu-lalu. Mulai dari episode 20, di podcast Daun Kecil episode ke-23 ini nantinya akan tetap membahas tentang sesuatu yang sangat relate sekali dan dekat sekali dengan kehidupan teman-teman semua. Bisa jadi kejadian-kejadian yang mungkin teman-teman rasain, atau kejadian-kejadian atau cerita-cerita yang mungkin teman-temannya dari teman-teman, jadi repot. Teman-teman dari teman-teman rasain, ya kan, terus cerita sama teman-teman. Nah, atau kejadian-kejadian yang bisa jadi malah nggak teman-teman sendiri rasain gitu loh, nggak pernah teman-teman rasain dan nggak pernah teman-teman dengerin dari cerita-cerita dari temannya, teman-teman yang cerita sama teman-teman. Aduh, jadi putar otak deh denger kata teman-teman itu tadi ya. Ya, seperti biasa sebelum gue mulaikan semuanya teman-teman, gue selalu ucapin dulu nih terima kasih buat teman-teman semua, karena teman-teman semua udah setia banget sama podcast Daun Kecil. Udah selalu ngangenin podcast Daun Kecil, udah selalu dukung dan support podcast Daun Kecil, ya kan, dengan memberi jempolnya teman-teman di video-video podcast Daun Kecil, atau dengan berkomentar di kolom komentar di setiap video podcast Daun Kecil. Dan gue ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang pernah interaktif dengan gue dan teman-teman komunitas Pelangi Budaya Jember di podcast Daun Kecil episode 1 sampai dengan episode ke-20. Makasih yang tak terhingga ya teman-teman, untuk teman-teman semua yang setia sama podcast Daun Kecil. Terus dukung podcast Daun Kecil ya, supaya gue sama teman-teman di komunitas Pelangi Budaya masih tetap bersemangat untuk berkarya. Berkarya dalam hal apapun ya teman-teman. Nah, di podcast Daun Kecil episode yang ke-23 ini teman-teman, gue pengen sekali ngajak teman-teman mungkin ngobrol lewat kolom komentar di video ini tentang sebuah topik yang mungkin teman-teman udah pada tahu sih sebenarnya. Udah pada tahu, tapi juga mungkin
teman-teman belum tahu kalau teman-teman adalah ada yang di dalam topik bahasan yang gue bahas pada malam hari ini, tapi sebenarnya udah menjadi seperti itu. Aduh, gimana ya? Oke, biar nggak puyeng-puyeng, langsung aja deh ya kali ya kita mulai kan. Ya, malam hari ini teman-teman podcast Daun Kecil ingin sekali ngangkat sebuah topik, yaitu tentang introvert dan extrovert. Kalimatnya enaknya introvert dan extrovert atau extrovert dan introvert ya teman-teman. Ya nanti ditulislah di pamflet judulnya ya teman-teman. Dan di thumbnail nggak tuh, thumbnail video YouTube ini. Nah, tentang extrovert dan introvert. Sebelum gue masuk ke cerita-cerita tentang introvert dan extrovert, atau orang-orang yang mungkin deket sama teman-teman itu adalah introvert atau extrovert, kita perlu mungkin mengetahui terlebih dahulu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang udah tahu, ya mungkin kalau ada koreksi boleh koreksi di kolom komentar ya teman-teman. Setelah gue baca-baca di sosial media, mungkin juga di portal berita atau di mbah Google ya kan, itu definisi dari extrovert dan introvert dimulaikan dari mana nih? Dimulaikan dari introvert dulu ya teman-teman. Nah, definisi dari introvert sendiri adalah sebuah karakter yang dimiliki oleh orang-orang di mana orang itu lebih suka melakoni semua kegiatan-kegiatannya di lingkungan yang sepi, di lingkungan yang sunyi, dan melakoni semua kegiatan-kegiatannya sendiri. Dan orang-orang introvert ini lebih condong adalah orang-orang yang memiliki karakter sebagai orang-orang yang tidak banyak bicara dan cenderung malah pendiam teman-teman. Nah, itu kalau introvert teman-teman. Beda lagi dengan extrovert. Nah, kalau extrovert ini adalah orang-orang yang kebalikan dari tipe atau karakter yang introvert itu tadi. Nah, kalau orang-orang ekstrovert ini teman-teman, mereka banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatannya justru di lingkungan yang banyak orang, yang ramai. Dimana pada akhirnya nanti di lingkungan yang ramai tersebut mereka akan bersosialisasi dengan khalayak ramai. Nah, tentunya orang-orang ekstrovert ini mereka adalah orang-orang karakter yang tidak pendiam tentunya, karena nggak mungkin kan di lingkungan banyak orang dia juga menjadi pendiam. Jadi orang-orang ekstrovert ini justru kebanyakan adalah orang-orang yang mungkin banyak berinteraksi dengan orang banyak. Bisa dibilang juga mungkin banyak bicara mungkin ya. Banyak bicara maksudnya banyak ngobrol, bukan banyak bicara omong doang. Nah, itu kalau orang extrovert melakoni segala sesuatunya di lingkungan yang banyak orang, lalu orangnya bukan orang yang merupakan orang yang pendiam, dan juga orang-orang yang suka dengan hal-hal baru di lingkungan banyak orang. Nah, kalau teman-teman baca mungkin di portal berita, ada lagi nih Kak Yoga, ada lagi nih Kak Firman, ada lagi nih ya, aduh ribet amat, ada lagi nih Bang Daun. Orang-orang ekstrovert dan orang-orang introvert, ada lagi satu karakter, yaitu orang-orang ambivert. Nah, orang-orang ambivert ini bukan merek obat ya teman-teman ya. Orang-orang ambivert ini adalah orang-orang yang menjadi introvert bisa, menjadi ekstrovert bisa. Tapi mereka bukan bunglon atau mereka bukan memiliki dua karakter itu tadi. Dia tidak menjadi ambivert, tapi dia tidak menjadi maksud gue dia tidak menjadi ekstrovert, dia tidak menjadi introvert juga. Tapi mereka cenderung di tengahnya. Lebih tepatnya ke aman-aman aja deh, gue di introvert atau gue di ekstrovert aman-aman aja, sama-sama bisa. Tapi kalau dibilang gue adalah karakter introvert, ya enggak.
Tapi kalau misalnya gue dibilang karakter yang ekstrovert juga enggak gitu loh teman-teman. Jadi gimana ya jelasinnya? Pokoknya ambivert ini tadi adalah orang-orang yang aman menjadi introvert dan juga menjadi extrovert. Nah gitu teman-teman, udah tahu kan sekarang mungkin garis besarnya atau gambarannya tentang sebuah karakter introvert, extrovert dan juga ambivert. Nah teman-teman jangan punya dulu ya. Teman-teman ada di karakter yang mana nih? Ada di karakter yang introvert atau ada di karakter yang extrovert atau di ambivert? Pastinya teman-teman udah bisa menelaah ya teman-teman. Teman-teman udah ada di posisi yang mana? Introvert atau extrovert? Aduh, kejedot deh gue. Nah, punya cerita apa nih teman-teman tentang teman-teman yang introvert atau extrovert? Atau punya cerita tentang temen dari teman-teman yang cerita sama teman-teman? Nah, gue mulaikan dari cerita gue dulu ya. Nah, gue punya cerita tentang temen yang mungkin ada di karakter yang introvert ya teman-teman. Nah, orang-orang dengan karakter introvert ini teman-teman, seperti tadi yang udah gue jelasin, kalau mereka suka melakukan semua kegiatannya dalam kesunyian. Nah, orang-orang seperti ini itu tidak bisa lama-lama kita ajak untuk mungkin berkumpul atau bersosialisasi atau melakukan kegiatan di lingkungan yang penuh banyak orang teman-teman. Nah, gue punya temen nih, ada temen yang ada di karakter introvert. Nah, gimana tuh kak saat diajakin mungkin keluar untuk nongkrong sama teman-teman? Nah, orang-orang introvert seperti ini ketika diajakin ngobrol atau keluar untuk nongkrong sama teman-teman ya kan, walaupun untuk sekedar nongkrong, jatuhnya orang-orang introvert ini menjadi tidak nyaman di lingkungan itu. Ya gimana, orang mereka sukanya sendiri kok diajakin nongkrong sama teman-teman, ya pada akhirnya juga nggak nyaman ya kan. Nah, apa aja nih yang biasanya dilakukan orang-orang introvert ketika diajakin nongkrong sama teman-temannya? Nah, kalau teman gue ya mungkin ada dari teman-teman juga yang seperti itu. Tipe-tipe orang introvert ini ketika diajakin nongkrong sama teman-teman, itu nanti mereka karena tidak nyamannya itu, justru nanti mereka akan melakukan kegiatan untuk menghibur dirinya sendiri di tengah circle pertemanan, di tengah tongkrongan itu tadi, melakukan kegiatan yang menghibur diri sendiri, tetapi masih tetap menjaga perasaan teman-temannya. Ya maklum, nggak enak kan, udah diajakin nongkrong sama teman-temannya, kalau ngajakin pulang juga bisa dibilang sungkan nggak? Iya kan, sungkan ya. Tapi juga ada yang nggak sungkan-sungkan terus ngajakin pulang gitu loh di tengah teman-teman yang lagi nongkrong, asik gitu loh. Ya, orang-orang introvert ini seperti teman gue saat gue ajakin nongkrong di keramaian, mereka justru nggak asik dengan keramaian itu. Mereka melakoni kegiatan justru sendiri. Nah, kegiatan apa yang mereka lakoni? Mereka justru banyak misalnya asik sendiri dengan handphonenya, mungkin buka sosial medianya mereka ya kan, atau mungkin malah menggunakan headset untuk mungkin editing video kayak editing lagu kayak, atau bisa jadi yang banyak kita temuin itu justru main game. Nah, itu orang-orang introvert. Teman gue seperti itu teman-teman. Jadi orang-orang seperti itu ya perlu kita maklumi kalau mereka adalah ada di karakter yang introvert. Kalau kita ngajak teman-teman seperti itu, nah gimana tuh? Tapi mereka mau dan pengen ngumpul sama teman-teman. Nah, tapi senangannya mereka melakukannya sendiri. Walaupun ngumpul tapi raganya ngumpul tapi jiwanya nggak ngumpul gitu loh. Sukmanya nggak ngumpul sama teman-teman. Ya, pada akhirnya kita sendiri sebagai orang-orang ekstrovert harus mengerti bagaimana karakter mereka ya kan. Jadi kalau misalnya kita ngajakin mereka kumpul,
ajakin aja teman-teman, nggak apa-apa. Tapi saat mungkin di tongkrongan mungkin dia lebih asik sendiri, nggak apa-apa, dimaklumi aja. Itu adalah orang-orang introvert, orang-orang yang suka melakukan ini kegiatannya sendiri. Nah, tapi kok masih pengen kumpul, Kak? Nah, ini kembali lagi ke kembali lagi ke sifat dasar manusia, ya kan. Kalau sifat dasar manusia itu kan memang manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia itu walaupun introvert, suka menyendiri, tapi masih tetap butuh lingkungan. Karena manusia adalah makhluk sosial, tetap butuh lingkungan, tetap eee, butuh orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menjaga kesehatannya mereka, ya kan. Tapi tetap mereka adalah karakter introvert. Nah, gue punya cerita lain nih tentang temen gue yang mungkin berpasangan atau berpacaran kali ya. Berpacaran dengan orang-orang yang modelan introvert. Nah, temen gue ini cewek dan punya cowok dengan karakter yang introvert. Seperti yang gue bilang tadi kan, orang-orang introvert itu kan lebih banyak itu ya, lebih banyak diam ya kan, lebih banyak pasif gitu kan ya. Sedangkan teman gue yang cewek ini adalah bukan orang-orang, adalah orang dengan karakter yang extrovert. Nah, eh, bagaimana caranya si eh, laki-laki itu mungkin menunjukkan bentuk perhatiannya ke cewek. Nah, orang-orang seperti ini nggak bisa dengan bahasa-bahasa cinta atau love language-nya dengan kalimat-kalimat romantis, atau dengan kalimat-kalimat rayuan, atau dengan eh, memulai untuk ngobrol terlebih dahulu. Orang-orang seperti ini nggak bisa. Jadi pacar teman gue yang dengan karakter yang introvert itu tadi, mereka menunjukkan bahasa cintanya mungkin dengan giving something. Jadi kagak ada angin, kagak ada hujan, tiba-tiba ngirimin makanan lah gitu loh teman-teman. Dan mungkin eh, saat keluar ngajakin kencan kali ya, ngajakin dating ke suatu tempat, ya udah, di selama perjalanan pada akhirnya orang-orang introvert itu tadi lebih banyak diam. Ya, karena teman gue ini adalah orang-orang lagi adalah orang yang ekstrovert, jadinya kan itu ya, jadinya mungkin ngajak ngobrol duluan, karena orang ekstrovert itu kan nggak suka terhadap situasi dimana hening diam gitu kan, nggak ada obrolan. Jadinya itu diajak untuk ngobrol, dan saat diajak ngobrol si pacarnya itu jadinya pasif. Ini sebuah tantangan bagi orang-orang extrovert adalah ketika mereka bertemu dengan orang-orang introvert, dimana mereka udah susah payah untuk cari topik, udah susah payah buat ngajakin ngobrol, tapi mungkin obrolan atau balasan dari si orang introvert itu tadi hanya satu kata atau dua kata. Apakah itu bisa dilihat dari chattingnya, Bang? Nah, bisa dilihat teman-teman. Kalau gue juga punya pengalaman mungkin berteman dengan orang yang introvert itu tadi, dan orang-orang introvert itu bisa terlihat juga dari chatnya kalau menurut gue teman-teman. Jadi mungkin kalau kata orang sih, kata kebanyakan orang-orang yang tidak pandai untuk ngobrol itu tapi tetap pandai untuk meluapkan segala sesuatunya melalui tulisan. Itu juga bisa. Tapi kalau teman-teman gue rata-rata yang gue temuin tentang introvert itu tadi, jadi mereka adalah orang-orang yang udah diajakin ketemuan banyak diemnya, banyak pasifnya, dan saat di chat mungkin juga slow respon ya kan, slow respon, dan juga mungkin membalas seperlunya saja. Itu adalah orang-orang yang introvert. Nah, kenapa kok membalasnya slow respon? Ya mungkin karena saat di kesendiriannya dia mungkin lebih banyak digunakan untuk melakukan aktivitas yang membuat dirinya itu bahagia karena sendiri itu tadi ya. Salah satu contoh misalnya main gaming ya kan, terus mungkin editing video, atau membaca buku, atau mendengarkan musik, atau bisa jadi malah tidur. Nah, jadi maklum lah kalau misalnya mereka
membalas chat kita ya, itu ya, apa, eee, slow respon. Nah, itu kalau orang-orang introvert. Nah, itu tadi cerita gue tentang itu, tentang gue yang punya pengalaman punya teman yang introvert, gimana saat diajakin nongkrong bareng sama teman-teman, apa aja yang dia lakukan dan bagaimana caranya kita untuk, eee, menanggapi orang-orang seperti itu. Dan cerita gue tadi tentang teman gue yang, merupakan karakter ekstrovert tapi, punya pacar yang introvert. Nah nah tapi itu kan tadi belum disampaikan Bang, gimana tuh jadinya cewek yang sampai yang extrovert ngadepin cowok yang introvert itu tadi. Nah itu, eee, mungkin belum sampai ke gue ya ceritanya gimana, ya semoga aja, perbedaan karakter dari extrovert dan introvert itu tadi justru, adalah sesuatu yang, bisa jadi pelengkap ya, bisa saling melengkapi di antara mereka berdua. Ya gitu ya teman-teman. Teman-teman punya itu, punya pengalaman tentang, cowok ekstrovert dan cewek introvert yang berpasangan atau berpacaran ataupun sebaliknya? Atau mungkin eee, punya cerita tentang seseorang yang ekstrovert menikah dengan seseorang yang introvert? Punya cerita bagaimana caranya menanggapinya dan, mungkin teman-teman punya cerita tentang, eee, orang introvert yang menikah dengan orang yang ekstrovert tapi pada akhirnya, langgeng atau pada akhirnya selesai? Boleh dong di-share di kolom komentar. Nah, kalau misalnya seperti Bang Firman Eka Prayoga nih, suka ngomong sendiri nih beberapa menit di podcast, itu termasuk orang yang ekstrovert atau orang yang introvert, Bang? Nah, ya. Nah, bisa jadi orang yang ekstrovert dan orang introvert, bisa jadi dua-duanya ya. Tapi, kalau gue sendiri sebenarnya adalah tipe-tipe dengan orang ekstrovert, tipe-tipe orang yang ekstrovert. Di mana, orang-orang ekstrovert adalah orang-orang yang seperti gue samain tadi, gue adalah orang-orang yang suka berkumpul dengan banyak orang, suka ketemu dengan banyak orang, suka menemukan atau melakukan suatu hal yang baru dengan banyak orang, suka berinteraksi mungkin dengan banyak orang, suka show off kali ya, show off juga di, depan banyak orang. Dan tentunya gue adalah orang-orang yang nggak suka sendiri, nggak suka, ada dalam sebuah kesunyian. Nah, gimana tuh orang-orang ekstrovert seperti Bang Firman Eka Prayoga, mungkin saat ada di kondisi di mana Bang Firman harus dipaksa untuk menjadi introvert. Nah, dipaksa menjadi introvert gimana tuh? Dipaksa menjadi seseorang yang introvert karena lingkungan, eee, nggak ada yang mendukung buat Bang Firman Eka Prayoga jadi ekstrovert. Misalnya nih lebih kompleksnya aja deh langsung ya. Misalnya nih saat pandemi kemarin, nah orang-orang kan dibatasi tuh Bang, dibatasi buat keluar rumah, dibatasi buat ketemu ketemu sama orang-orang lain. Otomatis, orang-orang ekstrovert yang biasanya ketemu sama orang lain itu kan pada akhirnya nggak bisa ketemu sama orang-orang lain. Nah, gimana tuh? Nah, nah, kalau gue sendiri pada akhirnya teman-teman kalau sebagai orang ekstrovert tentunya, pandai-pandai untuk bagaimana caranya menjaga kesehatan psikologis gue karena gue nggak ketemu sama banyak orang. Nah, karena ya itu tadi orang ekstrovert itu kan kesehatan psikologisnya terjaga saat dia itu dalam satu hari bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan orang-orang banyak, bertemu dengan hal-hal yang baru dan bisa, show off di circle pertemanannya. Tapi saat pandemi kemarin, tentunya cara mengakalinya atau caranya supaya gue menjaga kesehatan psikologisnya gue, seperti yang kita tahu ya teman-teman, pada saat pandemi kemarin, eee, kegiatan-kegiatan semuanya masih tetap ada kan, masih tetap ada tapi diselenggarakan secara virtual ya kan. Jadi kita bisa tetap berinteraksi dengan banyak orang tanpa harus bertemu. Nah itulah, gue sebagai orang ekstrovert larinya jatuhnya ke,
cari pertemanan secara virtual. Tapi, dengan cari pertemanan secara virtual, pada akhirnya gue juga, mungkin belajar tentang teknologi ya kan. Bagaimana caranya mengoperasikan, aplikasi aplikasi mungkin, live stream, aplikasi-aplikasi buat interaksi lainnya, misalnya kayak aplikasi buat rapat atau, aplikasi buat pertemuan di mana, di sosial media, di Instagram mungkin atau di Facebook, atau, aplikasi-aplikasi di Google Play Store ya kan, yang di situ nanti pada akhirnya bisa ketemu dengan banyak orang. Dan alhamdulillah justru dengan, eee, pandemi kemarin, orang-orang ekstrovert jadinya bisa tetap berinteraksi dengan banyak orang secara virtual, dan tentunya jangkauannya lebih luas karena, dengan berteman secara virtual itu kan justru malah, jangkauan pertemanannya bisa jadi tanpa batas ya kan, tanpa batas ruang ya kan. Kalau, sebelum pandemi mungkin orang-orang seperti gue lebih banyak nongkrong di di warung kopi atau di kafe, ketemu dengan teman-teman yang satu kota ya kan. Tapi karena teman-teman pada saat pandemi dibatasi untuk keluar rumah, dibatasi untuk bertemu dengan orang-orang banyak, pada akhirnya orang-orang seperti gue adalah lari ke aplikasi-aplikasi pertemanan-pertemanan, dan banyak menemukan teman-teman yang justru dari luar daerah. Jadi ada positifnya ya, apa, orang-orang seperti gue, saat pandemi. Tapi susah sekali bagi orang-orang seperti gue, yang orang-orang ekstrovert, ketika mereka tidak pandai untuk mengakali sebuah kondisi di mana mereka harus menjadi orang introvert. Justru, pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang stres. Orang-orang yang stres gimana maksudnya? Orang-orang yang, eee, dibilang bisa jadi itu apa, kesehatan psikologisnya malah nggak baik, malah nggak sehat secara psikologi. Sering merasa sendiri, sering, merasa kesepian, lalu overthinking karena nggak punya teman, dan parahnya lagi nanti orang-orang yang ekstrovert itu justru, eee, jadi itu ya, misalnya kayak menyakiti diri sendiri karena, apakah gue punya salah sama teman-teman? Kok jadinya teman-teman nggak mau ketemu sama gue, atau lingkungan pertemanan atau circle pertemanan gue kok jadi sedikit. Perasaan dulu gue punya teman banyak, tapi semakin kesini kok semakin itu ya, semakin teman gue kok sedikit. Apakah teman-teman gue udah pada gak nyaman sama gue? Nah, jatuhnya pada, ke overthinking itu tadi. Tapi sebenarnya overthinking itu tadi hanya perasaan yang dimiliki oleh teman atau oleh mereka yang ekstrovert itu tadi, karena mereka dipaksa untuk menjadi ekstrovert. So, saran gue buat teman-teman yang ekstrovert seperti gue, kalau misalnya pengen, ngakali gimana caranya, orang ekstrovert supaya tetap bisa nyaman jadi orang introvert, eee, zaman-zaman sekarang, lakukan kegiatan-kegiatan itu aja yang bisa tetap berinteraksi dengan banyak orang, tapi, tidak harus bertemu dengan banyak orang. Nah, kayak gitu ya. Ya salah satunya mungkin dengan membuat podcast seperti ini, atau mungkin live stream di aplikasi-aplikasi yang dimana live stream itu bisa membuat banyak teman dan juga mungkin mendatangkan cuan ya teman-teman. Mungkin bisa seperti itu, dan atau bisa jadi teman-teman, mengatur frekuensi, ketemu sama teman-temannya maksudnya. Tapi kalau teman-temannya mungkin, pada hilang atau sibuk kuliah atau sibuk kerja atau sibuk mengejar, cerita cintanya mereka dengan yang lain, nah pada akhirnya meninggalkan teman-teman yang ekstrovert dan bisa ngomong atau ngobrol sama teman-teman itu tadi. Nah, ngakalinya juga, teman-teman itu tadi harus menemukan circle pertemanan yang baru. Circle pertemanan yang baru yang real life juga bisa, di mana, nanti bisa bertemu di waktu tertentu, walaupun dengan frekuensi yang nggak sering, tapi masih bisa tetap bertemu. Tapi di malam-malam teman-teman, kurangilah overthinking dengan cara yang mencari aplikasi yang bisa membuat teman-teman masih bisa interaksi, tapi tidak bertemu dengan banyak orang.
Dan bisa diakali juga dengan seperti yang gue bilang tadi, lebih produktif ke kegiatan-kegiatan yang dilakukan sendiri tapi masih tetap bisa show off di depan banyak orang. Misalnya nih, belajar untuk membuat puisi ya kan, atau belajar untuk melukis, atau belajar untuk menari atau dancing, di mana nanti hasilnya bisa teman-teman publish di sosial media, di mana nanti pada akhirnya juga membutuhkan interaksi dengan yang lain ya kan, pada akhirnya kan ketemu dengan orang-orang ya kan. Atau juga bisa dengan cara menyibukkan diri dengan berdagang kali ya, atau membuka usaha baru di mana nanti teman-teman masih tetap bisa ketemu dengan banyak orang, tapi itu bukan temen. Jadi kalau misalnya teman-teman dagang nih, orang-orang ekstrovert seperti gue tiba-tiba membuka usaha, misalnya buka usaha kedai minuman lah ya, kedai kopi ya kan, dan pada akhirnya kita juga keluar, ada di pinggir jalan lah misalnya, atau di kedai, dan nanti di situ kan banyak orang yang datang, banyak orang yang datang untuk membeli apa yang kita jual. Nah dari situ kita juga bisa ngobrol dengan mereka, walaupun ngobrol-ngobrol singkat dan nggak terlalu dalam atau nggak terlalu lama seperti saat kita ngobrol sama teman-teman di circle pertemanannya kita. Pada intinya nanti kesehatan kita sebagai orang-orang ekstrovert tetap akan terjaga dengan langkah-langkah yang udah coba kita lakuin untuk ngakali bagaimana orang ekstrovert menjadi orang introvert. Nah, kalau orang introvert sama orang ekstrovert berpacaran atau menikah ya kan, itu adalah, menurut gue sendiri, adalah sesuatu hal yang mungkin susah karena perbedaan karakter. Tapi di sisi orang lain bisa jadi dengan bertemunya dua karakter yang berbeda, aduh, jadi agak belibet ya gue ngomong. Dengan bertemunya dua karakter yang berbeda itu justru adalah sebuah hal yang saling melengkapi. Tergantung masing-masing individu bagaimana caranya untuk menyikapi sebuah hubungan itu tadi ya kan. Dan tentunya orang-orang yang berpasangan antara extrovert dan introvert tentunya harus pandai-pandai mengakali dan saling memahami tentang karakter masing-masing. Kalau misalnya itu eh, perem- si cewek itu lebih suka diem di rumah daripada di luar, dan si cowok lebih banyak suka nongkrong sama teman-teman, harusnya dijembatani dengan saling memahami satu sama lain, saling memahami. Ya udah, kalau misalnya contohnya begini, ya udah kalau misalnya lu si cowok ngomong ke si cewek nih, ya udah kalau misalnya lu kagak suka ngumpul bareng sama teman-teman gue, atau ikut gue nongkrong sama teman-teman, atau ikut gue ke sono, ikut gue ke sana ya kan, lu tetap aja di rumah nggak apa-apa, tapi gue izin untuk keluar sama teman-teman. Nah pada akhirnya si cewek yang tipe introvert itu tadi juga harus mengerti dong kalau si cowok adalah tipe-tipe yang ekstrovert. Balik lagi, kesehatan psikologi seorang ekstrovert adalah saat mereka bertemu dengan teman-teman. Ini loh yang banyak sekali eh, pada akhirnya orang-orang nggak bisa mengakali karena nggak ada pengertian satu sama lain. Jadi saran gue buat teman-teman yang berpasangan atau berpacaran antara ekstrovert dan introvert, itu salinglah mengerti ya teman-teman, salinglah mengerti karakter masing-masing. Dan selama mungkin apa yang dilakuin sama orang ekstrovert dan juga orang introvert itu tadi lebih masih mengarah ke kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang positif, tetap harus saling mendukung ya teman-teman, dimana pada intinya si cowok tadi kalau misalnya ekstrovert dan ketemu banyak orang, selama dia masih hatinya atau cintanya buat teman-teman yang buat si cewek itu tadi, bukan teman-teman yang si cewek ya, buat si cewek itu tadi, ya tentunya harus tetap saling mendukung ya kan. Ya mungkin itu ya yang pengen gue sampaikan tentang extrovert dan introvert kali ini di podcast Daun Kecil episode yang ke-23. Mungkin ritmenya agak agak cepat ya teman-teman.
agak cepet dan mungkin kurang deeps ya, kurang kurang deeps nggak apa-apa lah ya, tapi sedikit memberi gambaran buat teman-teman tentang bagaimana orang introvert dan orang extrovert, dan bagaimana ketika orang introvert dan orang extrovert bertemu dan menjadi sebuah hubungan ya kan, dan ngakalinya gimana supaya supaya tetap sama-sama saling mengerti satu sama lain. Nah, mungkin teman-teman punya cara yang lain eh, tentang tadi, tentang situasi di mana orang extrovert harus dipaksa menjadi introvert, ataupun sebaliknya orang introvert dipaksa menjadi extrovert. Karena salah satu contoh mungkin orang introvert tapi ternyata dia menjadi sales marketing ya kan, mana harus ketemu sama banyak orang. Nah, supaya tidak berhenti menjadi sales marketing, gimana? Atau memang orang seperti itu nggak bisa seperti jadi sales marketing, pada akhirnya juga berhenti menjadi sales marketing. Nah, mungkin teman-teman punya cerita seperti itu, boleh dong di sharing di kolom komentar. Ntar kita ngobrol lewat typingan di kolom komentar. Oke, mungkin itu dulu podcast Daun Kecil episode yang ke-23 dengan topik yaitu extrovert dan introvert. Kalau ambivert sengaja gue nggak bahas karena teman-teman mungkin pasti bisa menyimpulkan sendiri saat orang ambivert dipaksa untuk menjadi orang introvert ataupun extrovert, karena tentunya orang ambivert pasti bisa ada di posisi extrovert dan juga posisi introvert. Oke, makasih banyak ya teman-teman udah dengerin podcast Daun Kecil episode yang ke-23 ini. Apa ya? Semoga malam-malam teman-teman selalu menyenangkan, dan semoga teman-teman selalu tetap ngangenin podcast Daun Kecil, nggak bosen dengerin suara gue sebelum teman-teman tidur. Dan tentunya buat teman-teman yang mau tidur, semoga nanti setelah dengerin suara gue teman-teman menjadi punya mimpi yang indah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi setelah dengerin suara gue teman-teman nggak mimpi buruk. Iya. Ketemu lagi di podcast Daun Kecil episode yang ke-24, tentunya dengan topik yang berbeda dan dengan jam tayang yang tentunya masih malam tapi nggak tahu kapan. Untuk mengetahuinya teman-teman bisa follow di Instagram di @pelangi.budaya99 ataupun di @bangdaunkecil.id, Instagram dari gue sendiri Firman Eka Prayoga, ataupun bisa dengan mendukung channel ini dengan cara subscribe dan juga like dan berkomentar. Oke, pada akhirnya gue sebagai orang yang selalu nemenin teman-teman di podcast Daun Kecil pamit undur diri teman-teman. Gue Firman Eka Prayoga. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.